Teman-teman, bagaimana kabarnya? Mari kita akan bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan memuji membesarkan nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami anak-anak kamu dan tempat ini Bapa bisa bersama-sama Tuhan untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan kami Bapa, kami bisa terus Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Sertai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, sertai anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming ini Bapa, kami percaya dalam kehidupan kami Bapa, kami akan terus Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siapkan Tuhan hati kami siapkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam kehidupan kita teman-teman, kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diberi kesehatan. Kalau kita saat ini kita masih bisa ada di tempat ini, kita masih bisa bernafas, itu karena kasih Tuhan. Mari dalam kehidupan kita akan bersama-sama, kita akan bersyukur pada Tuhan, karena hari ini adalah hari di mana kita akan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
kita siapkan seluruh kehidupan kita. Sebelum nanti kita akan lanjut pada acara kita di saat malam hari ini, mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang padamu Bapak, supaya mengerti Tuhan seluruh kehidupan kami Bapak. Kami mau terus Tuhan berserah kepada Kau. Kami mau terus setia Tuhan sampai akhir hidup kami Bapak. Sertai kami Bapak. Kami mau mengenalmu
apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, situasi kondisi sekarang ini Tuhan yang membuat Tuhan orang merasa takut Tuhan, merasa cemas dalam kehidupan mereka Tuhan. Tapi kami mau terus Tuhan, kami berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan, ini anak Kamu dan Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan seluruh kehidupan kami Bapa. Kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu Tuhan semakin lagi Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Sebentar lagi Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Kami akan mendengarkan Tuhan diskusi Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui acara kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan semakin lagi Tuhan dikuatkan Tuhan, sehingga dalam menghadapi Tuhan situasi kondisi zaman sekarang ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan tidak menjadi takut, kami tidak menjadi gentar Tuhan Yesus, tapi kami percaya dalam kehidupan kami Bapa. Kami akan dikuatkan Tuhan, kami akan menerima sesuatu yang baru Tuhan untuk kami Bapa, bisa menyikapi Tuhan situasi kondisi saat ini Tuhan. Melakukan Tuhan tuntunan daripada kuasa-Mu Tuhan, daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hidup kami Bapa. Kami siapkan Tuhan seluruh hati pikiran kami Tuhan. Kami mau buka kapasitas kehidupan kami Bapa di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami Bapa di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, salam teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada di sini. Malam hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang menurut kami sangat penting untuk kita bahas. Jadi malam hari ini pastikan dirimu ada dan sedang menyaksikan siaran ini. Dan jika nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Instagram saya yang ada di poster, atau juga bisa ditanyakan melalui Instagramnya narasumber, yaitu @lamrojr. Oke. Iya. Gak usah diperkenalkan narasumbernya juga ya. Gak usah. Oke. Nah, situasi sekarang ini kita sedang mengalami yang namanya ada orang-orang yang bahkan mengalami ketakutan yang berlebihan, di mana kita ini dihimbau dan kita diminta untuk tetap diam di rumah saja. Dan kami
berhasil mengumpulkan banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman, bahkan mereka bertanya sampai kepada hal yang menurut saya ini penting untuk dibahas. Menurut saya ini berkaitan dengan iman Kristen, berkaitan dengan keberadaan kita sebagai orang percaya, dan ini penting untuk dibahas pada malam hari ini. Nah, berdasarkan pengamatan Anda, Bapak Lambro, pada malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, saya akan berbicara seputar keadaan yang sedang terjadi yang kita alami saat ini. Nah, kebanyakan orang kan dihimbau untuk berada di rumah. Itu akhirnya membuat orang-orang takut, dan itu menimbulkan ketakutan yang kadang-kadang itu melampaui ketakutan yang normal. Menurut Saudara Lambro, mengapa virus corona ini membuat kita begitu takut, membuat banyak orang itu mengalami ketakutan? Oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Jadi yang pertama saya mau bilang bahwa rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar. Ya kan, semua orang bisa takut, tapi dalam konteks virus corona ini sesuatu yang daya bunuhnya itu rendah sekali, tapi tingkat untuk dia menyebar itu cepat sekali. Jadi kita tidak perlu takut. Takut itu harus kita ganti dengan waspada, ya kan? Takut tidak boleh, waspada. Jadi takut tidak boleh, tetapi panik apalagi jangan, gitu. Iya. Nah, berbicara tentang waspada, ini orang mengkaitkannya dengan kita waspada dan harus selalu mencuci tangan atau membawa hand sanitizer kemanapun kita berada. Menurut saudara, lebih baik mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer? Oke, nah saya percaya juga ini pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi ada juga orang-orang tua juga yang nanya ini, sebenarnya lebih bagus cuci tangan atau apa? Tapi menurut para ahli, virus ini adalah bentuknya seperti selaput lemak, dan ini bisa pecah dengan cairan sabun. Jadi sudah pasti, sudah barang tentu yang utama itu adalah cuci tangan dengan yang cara-cara yang sudah dijelaskan. Jangan cuma sebentar kok, 20-30 detik ya di air yang mengalir. Jadi apakah virus ini lebih baik mana, cuci tangan atau pakai hand sanitizer? Jadi menurut para ahli yang paling tepat adalah ya cuci tangan. Sementara hand sanitizer itu sifatnya hanya pengganti. Kalau tidak ada contoh, kalau kita jalan-jalan ke rumah orang bertamu atau ke mall tidak tersedia cuci tangan, maka kita bisa sediakan selalu hand sanitizer di kantong kita. Iya, jadi hand sanitizer hanya sebatas sebagai pengganti kalau kita tidak sedang menemukan air. Betul. Seperti itu. Nah, Betul. kalau kita melihat perkembangannya, ada banyak dari kita yang juga punya hewan peliharaan di rumah. Dengan ketakutan yang seperti ini, apakah virus ini juga bisa menyebar melalui hewan kesayangan atau bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga banyak. Sekali lagi saya bukan dokter, saya bukan ahli, tapi saya coba belajar dari para ahli yang berbicara mengenai ini. Jadi disinyalir pertama kali virus ini ditularkan oleh yang namanya kelelawar, hewan itu kan. Dan saya yakin di Indonesia orang tidak pelihara kelelawar sebagai hewan peliharaan. Ya karena jadi yang mungkin adalah kalau kita punya hewan peliharaan, contoh saja kucing atau anjing atau babi kali ya, atau apalah gitu, atau apapun kita punya hewan peliharaan, terus hewan yang kita pelihara itu jalan-jalan keluar. Di luar sana dia bertemu kotoran atau bekas ludah orang, bersin orang, dia terkena dan dia pulang ke rumah dan kita gendong, maka itulah bisa dia kemungkinan bisa menularkan. Tetapi kalau secara dia penyakit di dalam dia bisa menularkan, tidak. Itu. Tertularnya penyakit ini melalui nyamuk, karena seperti DB, orang berpikir dan memang itu kenyataan bahwa penyakit DB itu tertularnya dari gigitan nyamuk. Apakah virus corona ini juga tertular melalui gigitan nyamuk atau bagaimana menurut pendapat?
Nah, untuk kasus seperti ini saya akan jawab dengan singkat aja. Teman-teman semua juga boleh simak. Kita juga harus lihat berita bahwa WHO dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa nyamuk tidak bisa menyebarkan virus corona ini. Jadi nyamuk tidak bisa. Makanya kenapa kita disarankan untuk tetap jaga kebersihan, cuci tangan, meludah atau bersih dengan cara-cara yang tepat, yang baik gitu kan? Karena ya itulah proses penularan corona. Sementara kita tidak pernah diajarkan hindari nyamuk. Gitu. Jadi dengan jaga kebersihan sebenarnya sudah cukup. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang yang semua orang pasti bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan di atas, ini juga ada pertanyaan yang memungkinkan bahwa semua orang juga bisa bertanya seperti ini. Jadi dengan kita disuruh oleh pemerintah, kita diberikan himbauan oleh pemerintah untuk tetap diam di rumah, itu mengakibatkan banyak orang yang terbiasa beraktivitas di luar atau bahkan orang-orang yang kuliah, orang-orang yang sekolah ini tertekan, merasa tertekan. Banyak orang, bahkan semua orang mengalami titik di mana mereka lebih sensitif dengan cara yang buruk. Maksudnya mereka ini lebih sensitif dengan cara yang buruk dan lebih mudah tertekan. Nah, saya mau kami mendapatkan pemahaman apakah dengan terjadinya situasi yang seperti ini atau virus corona ini benar-benar menekan psikologis dari seseorang. Oke, jadi ini berbicara dari sudut psikologis begitu ya. Nah, tadi kalau dikatakan semua orang, tentu saja tidak semua orang. Tapi yang pasti bahwa setiap orang punya kemungkinan, punya potensi menjadi sensitif. Semua orang punya potensi menjadi emosinya berantakan. Dan karena kita kan selalu ditekankan di rumah saja, ya kan? Nah, yang saya pahami bahwa semua orang itu punya tingkatan dalam manajemen konflik masing-masing. Ada orang yang mudah tertekan karena ada satu respon tertentu. Ada satu masalah, orang itu bisa jadi baper, bisa jadi marah, bisa jadi emosi. Tapi ada juga orang yang santai-santai aja. Mau jadi badai, mau hujan, mau ada masalah santai. Mau corona, mau dia santai. Jadi masing-masing orang itu punya manajemen konflik masing-masing. Gitu. Kalau kita lihat dengan tingkatannya tadi, dia punya manajemen konflik masing-masing. Tapi kalau ternyata ada orang yang terkena dari dampak ini, dari dampak kita berada di rumah saja, beraktivitas dari rumah saja, orang sampai mengalami seperti depresi kecil, depresi dalam level yang bawah seperti itu. Nah, itu bagaimana cara kita menjauhi situasi seperti itu? Nah, saya masuk kepada poin yang sangat penting. Poin yang kita mulai serius berarti ya. Jadi cara mengatasi depresi satu tingkatan yang sensitif tadi dikatakan dan lain sebagainya. Pertama, dan ini yang paling utama, setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda, kita harus punya yang namanya asupan spiritual. Asupan spiritualitas itu menjadi sangat penting. Ya kan? Dengan membaca firman kita menjadi kuat. Dengan membaca firman jiwa kita menjadi tenang, punya pengharapan. Dengan menyembah Tuhan, dengan memuji Tuhan, ada kekuatan yang kita dapatkan. Itu asupan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan 1 hari di pelataran Tuhan adalah lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Ini bukan khotbah. Nah, jadi yang pertama, hal yang luar biasa, kita harus punya asupan spiritual. Jangan karena kita di rumah terus. Kalau kita lewatkan satu yang penting ini, asupan spiritual, sudah pasti kejenuhan, bahkan kecemasan, kesensitifan itu menghantui kita. Itu. Nah, yang kedua, kita lihat sekarang mulai dari WA, Instagram, apalagi yang bisa kita sebutkan, YouTube, apapun, semua itu, hampir semua saya katakan itu memposting hal-hal berita-berita tentang corona, bukan? Nah, dan semakin banyak kita melihat tayangan informasi itu, sebenarnya kita sedang membombardir pikiran kita dan membuat kita semakin takut. Jadi saran saya yang kedua adalah kurangi menonton konten-konten corona ini, karena itu menghantui kita. Kurangi tonton, lebih baik cari yang lain. Jadi yang pertama, asupan spiritual harus ada. Dengan memuji menyembah Tuhan, kita menjadi teduh, kita menjadi tenang. Dengan firman Tuhan kita dikuatkan. Di dalam hadirat Tuhan kita menjadi bahagia.
Nah, yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Kita kan disuruh dianjurkan di rumah ya, Iya, kita disuruh kita dianjurkan di rumah. Di rumah ada anggota keluarga kita. Saya menyarankan di rumah jangan cari masalah, jangan jahil berlebihan, ya kan, supaya tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang akhirnya membuat kita bisa-bisa ayah dan ibu, anak dan adik, anak dan orang tua, kakak adik tidak harmonis. Jadi yang ketiga, jaga keharmonisan di rumah. Itu jaga keharmonisan di rumah. Yang keempat, ya memulai sesuatu yang menyenangkan kita, hobi makan kah, atau hobi masakan kesukaan kita, atau hobi mendengarkan musik, dengarkan apapun. Jadi kita harus ambil waktu untuk kita bisa tenang sejenak. Itu yang tidak kalah pentingnya. Yang terakhir adalah jaga ruangan Anda harus tetap bersih. Ya kan, kalau ruangan kita kotor, ruangan kerja di rumah juga kita dianjurkan tetap efektif kan, tetap produktif. Kalau ruangan kita kotor, yang tadinya kita baik-baik aja, kalau ruangan kita kotor bisa jadi berantakan tubuh kita. Jadi yang pertama, asupan spiritual harus ada. Yang kedua, hindari atau kurangi konten-konten berita-berita yang justru bisa membuat kita semakin takut. Yang ketiga, jaga keharmonisan di rumah dengan sesama keluarga. Kurangi jahil atau berantem dan lain sebagainya, hindari itu. Lalu coba memulai hal yang hobi-hobi kita yang menyenangkan. Yang terakhir, jaga kebersihan di rumah. Itu mungkin yang saya bisa berikan ya. Iya, biar kita tidak bosan di rumah, lakukan hal-hal yang produktif daripada nonton berita tentang corona, mendingan lihat channel Youth Impact di YouTube. Jadi sekalian promosi seperti itu. Ada banyak konten-konten yang lebih enak ditonton daripada menonton berita tentang corona seperti itu. Nah, kalau kita menanggapi isu virus corona ini, banyak orang sering mengkaitkan ini dengan akhir zaman. Bahkan saya punya catatan, ini saya udah salin dari pertanyaan seseorang dan ini juga sudah beredar di media sosial. Seseorang dengan kecerdasannya yang tinggi menghitung tulisan dari corona ini dengan menyebutkan angka 1 itu huruf C itu dia angka 3, kemudian O itu 15, R itu 18, O itu 15, dan akhirnya sampai corona itu di total 66. Dan nama dari corona itu ada 6 huruf. Akhirnya mereka menyebutkan 666 dan ini dikaitkan dengan akhir zaman. Nah, apakah virus corona ini memang betul adalah di mana kita sudah sampai kepada akhir zaman atau bagaimana? Oke, jadi kita pelan-pelan supaya kita boleh paham ya Kak Devi ya. Jadi kita harus pelan-pelan. Yang pertama saya mau katakan bahwa sebagian besar orang, bahkan para pemimpin rohani, pengajar-pengajar itu gagal betul memahami yang namanya akhir zaman. Ya, jadi tentu saja mereka mengajarkan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak alkitabiah. Pendapat pendeta ini, denominasi ini begini, pendapat ini begini, pendapat itu begini. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah bahwa kita harus kembali kepada apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan mengenai akhir zaman itu. Ya kan? Jadi Petrus contohnya, Petrus ketika hari Pentakosta Petrus berkhotbah kepada orang, Petrus itu dengan tegas bilang akan terjadi pada hari-hari terakhir, yaitu apa yang dibuatkan oleh gembala kita Pak Yoel, Nabi Yoel, betul ya? Jadi apa yang dibuatkan akan terjadi itu pada hari-hari terakhir. Dengan demikian kita semua sepakat, kita tahu bahwa, nah ini penting, kita harus tahu bahwa Petrus hidup dalam perspektif akhir zaman. Dia bilang, ini kita sudah akhir zaman nih. Ya kan, lalu contohnya Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 bilang, anak-anakku, waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Kalau kita mau belajar lebih dalam dari bahasa Yunani, Yohanes ini bilang ini adalah jam-jam terakhir. Sama kalau kita tahu, teman-teman saya di sini atau di rumah yang pernah sekolah, itu dia bilang begini, kalau kita sedang ujian di dalam suatu ruangan di dalam kelas, biasanya pengawas atau penjaga ujian dia bilang, anak-anak, waktunya tinggal sedikit lagi, nanti selesai tidak selesai akan dikumpulkan. Ya kan, itu sebenarnya yang dikatakan oleh Yohanes. Jadi kita mau bilang
bahwa penulis Alkitab di Perjanjian Baru mereka konsisten mengatakan, menegaskan bahwa mereka hidup dalam akhir-akhir zaman. Itu dulu yang pertama. Penulis Perjanjian Baru dengan konsisten mengatakan bahwa mereka itu hidup dalam akhir zaman. Jadi poin yang ingin saya sampaikan bahwa sudah pasti akhir zaman tidak dimulai dengan adanya virus corona. Oke? Nah, akhir zaman tidak dimulai dengan adanya virus corona. Akhir zaman sudah dimulai sejak 2000 tahun lalu. Kalau kita mau ikut Petrus, sudah dimulai sejak 2000 tahun lalu ketika kebangkitan Tuhan, ketika hari Pentakosta lebih tepatnya. Ya kan, bahkan kita kalau belajar lebih dalam, para nabi sebenarnya ingin katakan bahwa kedatangan Mesias bersamaan dengan akhir-akhir zaman ini. Teman-teman yang duduk di bangku seminari, yang pernah makan bangku seminari mungkin ya, akan tahu ada istilah already but not yet. Sudah ada tapi belum. Gitu. Oke. Dan tadi ada pertanyaan mengenai itu. Itu dihubungkan dengan, menurut saya ini masuk akal, sangat masuk akal dengan tulisan yang dijumlahkan oleh penulis yang dengan kreativitas yang tinggi ini. Dia menemukan bahwa corona itu adalah antikris dan bahkan juga saya nggak tahu pendapat orang-orang, tapi ketika orang melihat angka 666 itu selalu dikaitkan dengan akhir zaman, mungkin bisa memberikan pemahaman kepada setiap anak kaum muda yang mendengarkan akan menyaksikan supaya kita tidak salah menafsirkan angka 666. Jangan-jangan waktu beli makanan di Indomaret terus ada di Lays itu tulisan 66, nggak mau, itu antikris seperti itu. Betul. Nah, kita mari belajar sedikit lebih pelan-pelan lagi ya. Nah, dalam sejarah wabah seperti wabah corona ini, tentu teman-teman tahu, khususnya orang-orang yang sudah lebih senior umurnya daripada saya ya, bahwa corona ini bukanlah virus yang pertama kali, betul ya? Dulu telah ada virus sebelumnya. Dan teman-teman tahu bahwa setiap kali ada fenomena seperti ini, virus ini pasti dikaitkan dengan akhir zaman. Termasuk chip yang ada di dahi, chip yang dimana-mana orang juga dengan keterbatasannya itu dikaitkan. Iya, dan termasuk kayak tadi bisalah mereka bikin jadi 666, itu juga dikaitkan dengan akhir zaman, dengan antikris, ya kan? Nah, saya mau bilang begini buat kita semuanya. Penerima kitab Wahyu di abad-abad pertama, ketika penulis kitab Wahyu memberikan pesan terkait 666 ini, tentu saja kita harus setuju mereka tidak sedang membahas 666, betul ya? Karena mereka tidak paham 666. Maaf. Mereka tidak paham yang namanya virus corona. Virus corona baru ada sekitar bulan Januari kemarin. 2019. Ya kan? COVID-19 sama lah kira-kira begini. Seperti teman-teman di rumah atau kita semuanya mengirim pesan lewat WA atau lewat SMS kepada seseorang. Tentu orang yang kita WA itu, orang yang kita SMS itu tahu maksud kita. Betul ya? Tidak mungkin saya kirim pesan kepada saudara dan saudara tidak paham apa yang saya maksud. Nah, sama seperti penulis Wahyu. Penulis Wahyu tentu paham bahwa penerimanya mengerti arti ini. Jadi mereka tidak sedang membahas 666. Kalau ya mungkin kita bisa ambil waktu yang lain untuk membahas apa yang sesungguhnya. Coba saya tanya kepada teman-teman semua sekarang ini, apa yang saudara ketahui tentang 212? Coba, apa yang saudara ketahui tentang 212? Ada yang jawab Biro Sablon. Ada yang jawab Biro Sablon. Siapa dia? Angkatan lama. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang sudah senior. Yang umurnya senior akan bilang 212. Tetapi coba saya tanya kepada generasi zaman now, apa yang saudara ketahui tentang 212? Mereka akan bilang itu adalah gerakan politik Akbar, demo di Jakarta kemarin. Iya. Betul ya? Nah, sama itu. Jadi ketika Yohanes menuliskan surat kepada jemaat, mereka tidak paham corona. Mereka paham satu isu bahwa itu adalah satu kebangkitan Nero. Nero itu dulu adalah pembunuh, penganiaya orang-orang Kristen. Jadi dia anggap dia bangkit kembali. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Jadi yang benar adalah
Mari kita hidup dalam perspektif akhir zaman. Mari kita hidup dalam perspektif akhir zaman. Kalau kita tahu bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir, kalau kita tahu kita hidup dalam akhir zaman, artinya juga kita harus tahu bahwa kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri yang terbaik. Jadi saya katakan seperti Yohanes bilang, ini adalah jam-jam terakhir, waktunya tidak banyak lagi. Yang benar adalah kita hidup dalam perspektif akhir zaman dan kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik, memuliakan Tuhan. Itu yang mungkin saya bisa bagikan. Iya, kalau memang virus corona yang dikaitkan dengan catatan yang tadi menjadi pertanyaan dari teman-teman, tapi itu juga kita melihatnya bukan satu musibah yang pertama, dan kita perlu lihat bahwa ini menjadi satu pemahaman umum bagi orang-orang bahwa apa jangan-jangan ini adalah hukuman Tuhan. Ya. Jangan-jangan Tuhan sedang menghukum bangsa ini. Bahkan saya juga pernah mendengar bahwa Wuhan terjadi pertamanya kan di Wuhan. Orang Cina itu terlalu sombong dengan keekonomiannya, dia dihukum oleh Tuhan. Ya. Apakah ini adalah hukuman dari Tuhan untuk manusia atau bagaimana? Nah, jadi pertanyaan seperti ini juga muncul dari kemarin ada jemaat. Wah, karena sombong negara-negara Amerika sombong, ini sombong dikatakan. Tapi menurut saya kurang tepat mengatakan bahwa virus corona ini adalah satu hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan karena kesombongan, karena ini dan sebagainya, tidak. Jadi di Alkitab jelas siapa yang dihukum Tuhan di dalam Alkitab. Kemarin kan ada bilang sampar dan lain sebagainya. Siapa yang dihukum Tuhan di dalam Alkitab? Yang dihukum Tuhan adalah Mesir. Kenapa? Karena mereka menghukum, memperbudak umat Tuhan. Orang Israel pun dalam Alkitab melakukan dosa dan mereka juga dihukum Tuhan. Jadi sasarannya jelas. Kalau sekarang kita mau bilang, bahkan kita baru menyaksikan ada teman-teman kita di sekolah Alkitab yang karena virus corona kan, ada gereja-gereja bahkan ada pendeta-pendeta yang akhirnya mengalami sampai kepada kematian. Apakah kita bilang mereka itu dihukum Tuhan? Wah, anggapnya kurang tepat kalau kita bilang mereka itu sedang dihukum Tuhan. Tapi kalau teman-teman bertanya, apakah corona ini terjadi karena dosa? Iya. Apakah corona ini terjadi karena dosa? Iya. Teman-teman setuju? Apakah virus corona ini terjadi karena dosa? Iya. Kenapa? Karena manusia yang berdosa ini sudah gagal melakukan perannya untuk mengelola ciptaan Tuhan yang baik itu. Jadi teman-teman harus tahu, ada teman yang belajar IPA dan sebagainya di sini. Tuhan menciptakan segala sesuatu, dikatakan juga dalam Alkitab, bukan? Tuhan ciptakan virus, bakteri, Tuhan ciptakan, tapi semuanya Tuhan ciptakan untuk menjaga kelengkapan ekosistem di muka bumi yang baik ini, ya kan? Dalam manusia yang berdosa, nah mereka mulai memainkan virus ini dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Ya kan, mereka memulai melakukan, walaupun sekarang ada penemuan kan, ada penemuan yang mengatakan itu bukan dari hewan, bukan dari kelelawar, tapi permainan biologis dan sebagainya. Tapi tadi saya baru menemukan berita bahwa Cina tetap bersekufu, ini awalnya dari kelelawar. Jadi manusia yang berdosa telah gagal memainkan perannya, sehingga yang tadinya semua diciptakan Tuhan untuk tatanan satu keseimbangan ekosistem, akhirnya virus ini bisa menjadi membunuh manusia, menjadi merugikan diri kita sendiri. Iya kan? Kalau teman-teman tanya apakah terjadi karena Tuhan menghukum kita? Tidak. Tapi apakah virus ini terjadi karena dosa? Iya. Kenapa? Karena manusia sudah gagal melaksanakan perannya sebagai penata layan, sebagai pengelola yang baik dari alam yang baik yang Tuhan ciptakan ini. Mungkin itu. Sebelum kita maju ke pertanyaan yang lain, ada satu pertanyaan yang masuk di sini yang masih berhubungan dengan pertanyaan saya tentang akhir zaman tadi. Ada dari Cornelis Ruben, bertanya seperti ini. Wah, siapa? Cornelis Ruben. Oke. Pertanyaan seperti ini, mengapa orang Kristen takut tentang akhir zaman? Apakah memang akhir zaman itu menakutkan atau tidak? Sebelum kita maju ke pertanyaan yang lain. Cornelius Ruben, mudah-mudahan dia tonton ya, kayaknya dia tonton itu senior, itu mentor saya. Jadi
Kenapa kita takut? Dan kalau orang-orang benar mestinya tidak perlu takut. Itu dulu, orang-orang benar mestinya tidak takut. Nah, itu tadi yang saya katakan. Sebagian pengajar-pengajar di gereja, sebagian rohaniawan telah gagal untuk menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan soal akhir zaman. Saya belajar akhir zaman semestinya kita pahami, dan pemahaman kita itu membuat kita itu senang, bersyukur, bersukacita, karena kita punya jaminan hidup. Kita tidak perlu takut. Orang mengajarkan akhir zaman dari Wahyu, padahal Wahyu itu kalau teman-teman kita mau belajar, mungkin suatu saat kita punya diskusi yang lain, semestinya kita Wahyu diajarkan dan membuat orang itu punya pengharapan yang kuat. Tidak ada potensi untuk kita takut sama sekali. Tidak ada potensi untuk kita menjadi mundur dan lain sebagainya. Semestinya kita punya pengharapan. Tadi saya bilang, yang benar adalah kalau kita tahu ini adalah hari-hari terakhir. Tadi saya katakan bahkan jam-jam terakhir. Yang benar adalah kita mempersiapkan diri, karena kita akan bertemu muka dengan muka, mengalami kemuliaan yang Tuhan kasih. Kita tidak perlu takut. Hiduplah seolah-olah kita, ya sebentar lagi Tuhan mau datang. Jadi kita bersukacita, kita bersyukur. Itu mungkin yang bisa bagikan. Mungkin pertanyaannya bisa terjawab seperti itu. Nah, kalau tadi saya menanggapi dari ketidaktahannya manusia sampai dia mengelola ekosistem yang ada di dunia. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu, saya tahu betul bahwa itu ada maksud yang paling baik. Tapi dengan ketidaksabaran manusia, akhirnya semua hal yang, contoh makanan, semua hal yang tidak perlu dimakan pun dimakan. Kalau kita mengikuti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian, manusia itu makannya biji-bijian, bukan daging anjing, bukan daging babi, seperti itu. Tapi pada akhirnya manusia melakukan itu. Nah, tapi Tuhan mengizinkan terjadinya virus corona ini. Tadi dikatakan bahwa karena dosa, betul, karena dosa. Berarti masih ada kasih untuk orang-orang yang percaya. Masih ada kasih Allah bagi orang-orang yang percaya. Nah, mengapa dia mengizinkan ini kalau dia masih ada dan mengasihi orang-orang percaya? Tapi kita lihat virus corona ini terjadi, bahkan banyak orang percaya meninggal, termasuk ada banyak kita lihat di Indonesia. Di luar negeri kita nggak tahu, tapi di Indonesia khususnya banyak pendeta yang meninggal. Nah, apakah mereka kurang percaya atau seperti apa kalau dikatakan bahwa virus corona ini diizinkan oleh Tuhan terjadi karena dosa? Jadi pertanyaannya, kira-kira kenapa Tuhan izinkan ini dialami oleh anak-anak Tuhan? Iya, seperti itu. Nah, sebenarnya tentu saja teman-teman, saya tidak, ini pertanyaan yang saya hindari, karena tidak mudah menjawab ini. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang menderita? Kalau kita bilang tadi karena dosa, ada hamba-hamba Tuhan dan semuanya, kenapa mereka bisa mengalami penderitaan bahkan sampai berujung kematian ini? Jadi yang pasti begini, saya jawab dengan sederhana aja buat anak-anak muda. Yang pasti bahwa Allah tidak pernah berjanji kalau kita ikut Dia, hidup pasti senang, hidup kaya, diberkati, sehat, terhindar dari sakit, terhindar dari bahaya dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan terus mujur-mujur saja diberkati kaya. Itu saya rasa bagian dari teologi kemakmuran, ya. Betul ya, Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi coba kita teman-teman, kita baru saja ada dalam suasana Paskah, betul ya? Kita baru saja memperingati Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang-orang mati. Nah teman-teman, saya mau sedikit cerita begini. Yesus dalam masa hidupnya, Yesus juga mengalami berbagai macam apa yang dialami manusia, yang namanya penderitaan, yang namanya dikhianati, mungkin begitu ya, ada dia dikhianati dan lain sebagainya. Yesus semuanya lalui, termasuk kematian Yesus adalah kematian yang paling menakutkan, kematian yang paling mengerikan, sampai itu meneteskan keringat darah itu. Ya kan, betapa. Tapi kita lihat teman-teman, kita baru saja peringati Paskah ini. Paskah itu berarti bahwa Yesus telah berhasil melampaui semua ketakutan, semua kengerian, semua penderitaan. Dan Yesus ini sudah bangkit, ya kan? Nah saya yakin gini, Yesus yang sudah bangkit itu, Dia datang dan hadir dalam setiap hidup kita, dalam setiap hidup orang percaya.
Yesus yang sudah bangkit, yang sudah melampaui segala macam penderitaan itu. Saya yakin Yesus itu berbicara kepada mereka-mereka dan mengatakan bahwa orang-orang yang menderita itu tidak berjalan sendiri. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada menguatkan mereka dalam masa-masa sulit ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya bagikan. Kalaupun anak-anak Tuhan harus hidup berjuang, bahkan mengalami penderitaan, bahkan berujung kepada kematian, saya ini ya mungkin ini hanya, tapi ini kebenaran. Ini ayat penghiburan buat kita semuanya. Dikatakan dalam firman Tuhan di Roma bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan sekarang ini, tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di surga nanti. Haleluya. Penderitaan yang kita alami di muka bumi ini, apapun itu bentuknya, sebab Yesus pun sudah pernah melalui itu. Hanya saja Yesus tidak pernah berbuat dosa, dan Yesus pasti datang menguatkan kita. Itu mungkin pengharapan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, hubungannya dengan anak-anak Tuhan tadi. Hari-hari ini kita melihat bahwa ada banyak gereja bahkan yang tidak beribadah. Ada juga gereja yang beribadah, tapi kalau kita lihat di desa-desa itu mereka nggak punya fasilitas seperti kita yang ada di kota. Mereka membagi ibadah itu menjadi beberapa kelompok. Ibadah 5 orang dulu, setelah itu 1 jam kemudian ibadah lagi berapa orang. Nah, kalau kita di kota, kita melaksanakan ibadah secara online, secara streaming dan lain-lain. Tapi saya mendapatkan pertanyaan juga bahwa kenapa kok gereja harus ibadah online? Apakah itu artinya gereja kurang beriman, atau gereja tidak memiliki iman, atau bahkan gereja memiliki ketakutan yang berlebihan akan dilanda virus ini? Nah, saya yakin pertanyaan ini juga ada di antara jemaat-jemaat kan? Banyak. Bahkan di awal-awal, masa kita takut dari virus corona? Iya. Masa kita takut dari virus corona? Kalau pertanyaan atau muncul di minggu-minggu pertama, saya rasa itu wajar karena belum serentak gereja-gereja, belum ada dari pusat atau dari satu kesepakatan bahwa kita ibadah online. Tetapi saya rasa sekarang ini sudah berapa minggu ini ya, kita pernyataan-pernyataan seperti itu sudah tidak ada rasanya. Tetapi begini, yang jelas gereja kita ibadah online bukan karena kita takut, bukan karena kita tidak punya iman. Ini harus dipegang. Kita bukan karena takut, kita bukan karena tidak punya iman. Kenapa kita harus ibadah online? Alasannya menurut saya adalah karena kita mengasihi mereka-mereka yang rentan tertular virus corona ini. Contoh, ada orang-orang usia lanjut, ya kan dikatakan, dikabarkan mereka itu cenderung lebih rentan, lebih mudah terkena. Karena kita ibadah online, iya kita bisa sehat, tapi bagaimana mereka yang mudah tertular itu? Ya kita juga mengasihi mereka, ya kan. Lalu yang berikutnya, sebagai warga negara yang baik, gereja sebagai bagian dari negara ini, kita juga harus tunjukkan kalau kita taat kepada pemerintah. Jadi kita bukan karena takut, kita juga harus taat kepada pemerintah, ya kan. Lalu setiap kita tentunya punya peran mengambil bagian untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Betul ya teman-teman ya? Jadi tentu saja bukan karena kita takut, bukan karena kita tidak punya iman, kita harus ambil bagian sebagai warga negara yang baik, sebagai pribadi yang baik. Gitu kan. Jadi ini perlu didengarkan oleh semua orang bahwa kita melaksanakan ibadah secara online itu bukan kita nggak punya iman, bukan kita takut kita terkena virus ini, tapi kita melakukannya untuk kebaikan banyak orang. Jadi kalau kayak virus ini juga gampang terkena kepada orang yang sudah punya riwayat penyakit lain. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam gereja itu ada orang-orang yang mereka sudah punya riwayat penyakit lain. Nah, itu yang kita jaga. Makanya saya setuju bahwa kita bukan kurang iman atau lain sebagainya, tapi kita melakukan ini untuk kepentingan banyak orang, untuk keselamatan dari banyak orang. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain, mungkin ada di sini yang mau bertanya, kami boleh memberikan kesempatan untuk bertanya, atau mungkin yang mau bertanya atau mungkin ada pertanyaan di Youth Impact bisa dibacakan kepada kami, baik itu melalui Facebook maupun Instagram, atau yang mau bertanya lagi ke Instagram saya atau Instagram @lamprojr boleh bertanya.
Siapa tahu masih belum mendapatkan jawaban yang pasti. Kalau ada silahkan berdiri, menyebutkan nama, nggak perlu ya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya yang hadir hari ini? Ya silahkan yang mau bertanya. Mungkin pertanyaan teman-teman juga bisa memberkati teman-teman yang lainnya. Iya. Teman-teman ada orang lain yang tidak tahu. Ini bisa menjadi sarana buat kita untuk saling berbagi informasi dan menguatkan. Bisa membuka pemahaman kita semua tentang apa yang kita tidak bisa ungkapkan atau apa yang kita alami tapi kita tidak bisa bertanya. Mungkin kita bisa memberikan jawaban, atau kalau kita tidak tahu jawabannya kita akan cari bersama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya. Ya. Kan kita melihat banyak hal yang negatif, banyak hal yang kalau kita lihat, kita tahu bahwa ini memang akibatnya banyak yang negatif. Banyak sekali orang yang kuliahnya apalagi kuliah yang seperti saya yang prakteknya paling banyak kita melakukannya secara online dan itu menyulitkan. Orang yang biasanya bepergian itu mereka tidak bisa bepergian, orang yang punya usaha tidak bisa usaha dan lain sebagainya macam. Tapi mungkin ada, dan bahkan saya percaya, saya sangat yakin bahwa ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari situasi ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari keadaan terjadinya virus corona ini? Sambil menjawab, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya melalui Instagram saya atau melalui Instagramnya narasumber, silahkan. Oke, pelajaran apa yang bisa kita petik dari suasana dari adanya virus corona ini? Ya kan, saya coba kutip beberapa pernyataan yang disampaikan oleh dosen saya. Jawaban yang sangat powerful. Yang pertama, lewat virus corona ini, virus corona tidak hanya melanda Indonesia, Pekalongan saja, tapi melanda bahkan hampir seluruh dunia. Semua bersama-sama mengalami virus corona. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah bahwa betapa rapuhnya manusia itu. Manusia itu sangat rapuh, gitu Kak. Jadi manusia yang merasa kuat, merasa perkasa, manusia yang merasa punya senjata militer yang hebat, semua yang hebat, kekayaan negara yang sangat kaya, bisa dikalahkan dengan yang namanya virus corona. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kita rapuh di hadapan virus corona ini. Itu jadi yang kedua, di dalam virus corona ini kita semua setara. Tidak pandang engkau putih, saya hitam, tak manis. Haleluya, puji Tuhan. Saya hitam manis. Nah, tidak pandang kaya miskin, tidak pandang tinggi kurang tinggi, ya kan? Saya tidak mau bilang pendek, menghina diri sendiri tuh. Itu kan, nah kita semuanya setara di hadapan virus corona ini. Bahkan siapa aja dah, berpendidikan tidak berpendidikan, kita semua sama-sama bisa terkena virus corona. Itu. Yang ketiga, kita mau ambil pelajaran bahwa dalam hidup kita nggak sanggup pegang kontrol. Kita kaya dan sebagainya. Lihat, dokter aja, para medis bisa terkena virus corona. Ahli kesehatan bisa terkena virus corona. Menteri, perdana menteri, istrinya menteri, pacarnya menteri, dan lain sebagainya, mereka bisa terkena yang namanya virus corona. Ya kan, itu sebabnya lewat virus corona ini kita hanya tahu bahwa hanya Tuhan dia yang pegang kontrol. Kita nggak bisa pegang kontrol. Jadi yang pertama, manusia itu rapuh di hadapan virus ini. Lalu kita semua sama setara. Lalu kita tidak sanggup pegang kontrol. Lalu corona ini juga mengajarkan kita untuk mengerti batas-batas kehidupan. Itu yang penting. Jadi kalau kita tadi bilang corona ini awalnya dari kelelawar yang dimakan kelelawar ini dan sebagainya. Manusia itu tidak tahu batas-batas. Yang tidak semestinya dimakan. Yang tadinya tidak apa-apa jadi apa-apa, bahkan menjadi musuh buat kita. Dan
sebenarnya saya menyampaikan bagian ini juga agak tidak kuat, karena sebagian orang juga mengatakan kalau begitu kenapa kalau perlu makan daging anjing? Itu tidak seharusnya dimakan. Dan ya saya juga sebenarnya tidak benar, tidak berada dalam posisi yang benar. Jadi corona ini juga mengajarkan kita untuk mengerti batas-batas. Tahu batas-batas apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, apa yang boleh. Iya. Jadi kalaupun ada hal negatif yang kita dapatkan dari dampak ini, tapi masih terlalu banyak hal positif yang bisa kita ambil di sana, yang bisa membuat kita tetap kuat bahwa seluruh dunia ini ada banyak orang-orang membanggakan negaranya, membanggakan Amerika, membanggakan Cina, membanggakan Indonesia, mungkin membanggakan banyak hal. Tapi ketika dengan ada virus yang mendunia ini, akhirnya semua orang sama di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari @ariskur 280385. Kapan virus ini berakhir? Karena dengan kondisi sekarang akan sangat sulit karena gaya hidup setiap orang yang aneh-aneh, terutama di Indonesia yang rata-rata bandel. Prediksi nih Kak, ini lebih kepada prediksi kapan berakhirnya virus ini. Saya nggak bisa menjawab di luar kapasitas saya ya. Tentu kita harus kepada Tuhan supaya virus ini selesai. Itu. Jadi kapan prediksinya saya sendiri tidak punya jawaban. Saya juga belum melihat kapan. Ada beberapa prediksi yang mengatakan sampai akhir Juni dan lain sebagainya. Tapi yang pasti sebagai anak-anak Tuhan kita harus ambil peran untuk berdoa. Itu aja sih. Jadi kalau dikatakan ada masyarakat Indonesia yang bandel, betul. Ada masyarakat Indonesia yang bandel, termasuk gereja, jemaat Tuhan. Iya, jadi sudah disuruh di rumah saja. Kita keluar. Ya kan, sudah disuruh keluar pakai masker. Itu juga disadari tidak disadari bagian dari kebandelan kita. Kita ketawa mungkin kita lihat berita dirawat di rumah sakit. Lari dia dari rumah sakit. Ya kan, bahkan ya dan lain sebagainya. Jadi termasuk sudah dibilang jangan mudik. Ya semua serba dilema. Tapi ayo kita berdoa buat situasi ini biar lebih baik. Itu sih yang bisa pikirkan. Ya, jadi pertanyaannya bisa terjawab dan saya pastikan bahwa teman-teman malam hari ini yang sudah memberikan pertanyaannya kepada saya beberapa hari yang lalu, pertanyaannya sudah dijawab sebisa kami. Kalau mungkin ini kurang memuaskan bagi teman-teman sekalian, kita bisa mencari jawabannya yang lebih baik lagi. Ada banyak sumber untuk kita belajar. Kalau itu berkaitan dengan kesehatan, kita bisa tanya kepada yang tepat. Kalau itu berkaitan dengan yang mungkin itu bukan bagian kami, silahkan tanyakan kepada ahlinya, ahli yang lebih tahu daripada ini. Kami hanya berinisiatif untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman, dan harapan kami, jawaban yang kami berikan ini dapat membantu teman-teman terjawab semua pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kami. Dan ada saran dari saya berdasarkan apa yang sudah kita dengar dari narasumber, bahwa ketika kita ini diberitahu, kita ini mendapatkan informasi atau bahkan himbauan dari Presiden, himbauan dari Menteri Kesehatan, himbauan dari Pak RT bahkan untuk selalu pakai masker, sesering mungkin cuci tangan, itu bukan sesuatu yang berat. Kalau kita lihat orang Jepang itu sangat mudah menanggapi virus corona karena mereka terbiasa cuci tangan. Mereka tidak terbiasa salaman, mereka ketemu orang hanya dengan menunduk, mereka biasa santai. Tapi orang Indonesia begitu panik dan membuat ini menjadi ketakutan karena kita belum terbiasa. Jadi anak muda yang ada di sini malam ini ataupun yang ada di rumah, teman-teman saya pun yang menyaksikan, teman-teman Kak Laura juga yang menyaksikan, saya memberikan pesan bahwa kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita itu sangat penting. Kita juga harus tetap waspada, tapi tidak boleh takut yang berlebihan. Buatlah diri kita itu senyaman mungkin supaya kita bisa produktif di dalam situasi yang seperti ini. Kita bisa mengukur kemampuan kita sejauh apa di saat seperti ini. Kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan,
Dan tentunya kita selalu percaya bahwa di dalam situasi seperti ini Allah tetap pegang kendali. Allah tetap pegang kontrol dalam hidup kita. Walaupun seakan-akan virus corona ini menang, walaupun seakan-akan virus corona ini tidak ada obatnya, seakan-akan Tuhan tidak melihat, tapi yakinlah dan percayalah bahwa kita ini sedang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak diam kok, Tuhan lihat kita. Yang pasti kita sebagai orang percaya, peran kita yang paling penting selain kita, mungkin dokter-dokter di sana mereka bekerja lebih keras, kita juga harus bekerja lebih keras di dalam berdoa. Kita berdoa, jangan menjadikan ini sebagai sebuah tekanan bagi kita, tapi kita perlu menyadari diri kita dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa luar rumah, apalagi di Pekalongan ditetapkan jam malam, itu akan ditangkap dan dipenjarakan, didenda juga seperti itu. Kalau beli makan di luar boleh beli makan tapi harus dibawa pulang dan makan ke rumah. Jadi sebagai warga negara yang baik, Alkitab kita pun menuliskan untuk kita taat kepada pemerintah. Kenapa kita nggak lakukan? Toh pemerintah sudah memikirkan yang paling terbaik dari apa yang kita yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemungkinan yang terjadi sudah dicegah sebaik mungkin oleh pemerintah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, oke, teman-teman, yang sekalipun mungkin kita adalah satu situasi yang tidak enak, tidak beruntung, kita paskah online dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat bahwa dalam situasi yang tidak baik sekalipun, Allah masih tetap berkarya untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Itu jadi kita bisa melihat sekarang dengan adanya corona ini, semua negara itu bersatu padu, ya kan? Kita yang selama ini bilang Cina begini, akhirnya negara kita bahkan ditolong oleh Cina, betul ya? Kita bahkan ditolong oleh begitu. Jadi bahkan antar negara tidak saling bermusuhan, bisa saling bergandeng tangan, bersatu padu melawan virus ini. Terus dalam konteks gereja-gereja seperti yang kita lakukan sekarang ini, dulu teman-teman harus tahu ada pendeta-pendeta yang bilang Facebook jangan Facebook terus, jangan main HP terus. Sekarang mau tidak mau kita harus pegang handphone untuk kita ibadah. Betul ya. Jadi apa yang saya katakan bahwa gereja-gereja dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Lalu dalam konteks keluarga yang selama ini dirindukan oleh keluarga, kapan bisa bersama karena kesibukan ini dan itu. Virus corona ini membuat kita untuk bisa tinggal di rumah bersama keluarga. Itu. Lalu kita bersyukur juga di sudut-sudut lain, di sisi yang lain kita bisa melihat bahwa polusi udara kita tentu semakin berkurang. Itu karena ada aktivitas-aktivitas baik perusahaan, jalan itu sedang dikurangi bahkan dihentikan. Lalu ekosistem kita juga lebih terjaga. Kalau teman-teman lihat laut dan lain sebagainya itu sudah tentu lebih terjaga. Udah ada nih? Nah, saya ingin tutup pada bagian ini. Peran anak-anak muda itu apa sih? Apa peran anak-anak muda yang ingin saya sampaikan di sini? Yang pertama terkait dengan satu pertanyaan tadi, kapan berakhir? Kita semua tidak tahu. Tapi saya lewat ini saya mau ajak anak-anak muda berdoa. 5 menit aja kita berdoa sudah cukup. 5 menit aja kita berdoa sudah cukup. Kalau merasa kurang, kalau saudara-saudara kuat 5 menit, ya 7 menit atau 5,5 menit atau 1 jam kalau teman-teman kuat. Ya berdoa buat tenaga medis kita, berdoa buat situasi ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya teman-teman, jangan ikut memperkeruh suasana ini dengan membagikan konten-konten yang belum tentu benar. Kita bagikan, kita posting, itu bisa memperkeruh suasana. Lalu saya juga mengajak pemerintah, anak-anak muda khususnya di gereja kita atau anak-anak muda di seluruh Indonesia bahkan, ikuti saran pemerintah. Di rumah saja. Kita harus ambil peran untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Mungkin itu yang bisa kita bagikan ya? Iya, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Ya. Semoga apa yang dibagikan ini bermanfaat. Terima kasih. Bermanfaat bagi kita sekaliannya. Terima kasih sekali lagi buat
Kak Lamro yang sudah berpartisipasi untuk memberikan jawaban-jawaban yang terbaik. Dan tentunya kita terus belajar. Kalau masih ada pertanyaan, kita akan bahas lebih lagi dengan narasumber yang mungkin lebih tahu lagi. Silakan teman-teman boleh berkomentar di akun-akun punyanya Youth. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan kepada Ketua Youth. Pastornya mana? Youth pastornya di rumah aja, di rumah Tuhan. Oke, bisa diwakilkan oleh Kak Lamro. Saya undang teman-teman pemain musik, mari maju ke depan. Oke teman-teman, kita sudah, saya berdoa kita bisa diberkati dalam sesi yang kita sudah lakukan ini. Sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, kita tidak perlu takut sebab kita punya Tuhan yang menyertai kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelaran, ku akan terbang bersama-Mu.
pada youth ini Bapa, kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau berkata selalu kepada kami, jangan takut, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami Tuhan. Itulah janji-Mu kepada kami. Kami percaya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak pernah takut akan virus corona. Kami terus Tuhan percaya dan berpegang kepada iman kami kepada Engkau. Kami terus berpegang kepada janji-janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Janji-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Dan janji-janji-Mu itu selalu digenapi dalam hidup kami. Bapa, kami percaya Tuhan, ada waktunya Tuhan menyelesaikan ini semua Bapa. Wabah virus corona ini Tuhan, dengan iman kami berkatakan sudah selesai. Finish, selesai. Stop virus corona. Tidak boleh berkembang. Mati kuasa. Kami percaya Tuhan, di seluruh bangsa ini, bangsa Indonesia, dan bahkan bangsa-bangsa yang lain, kami deklarasikan, kami berkatakan, hey virus corona stop. Ada henti kau. Setan iblis yang menunggangi, setan iblis yang memakai virus ini, yang membinasakan umat manusia, stop engkau. Kuasa-Mu lenyap, kuasa-Mu kami katakan menyatukan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, iman kami tidak pernah goyah, iman kami tidak pernah luntur kepada Engkau. Tapi dengan ini semua, situasi kondisi yang ada ini, kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami akan terus kuat berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Bapa, jika ada anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang saat ini Engkau izinkan terkena virus ini Bapa, Tuhan, Engkau Allah penyembuh bagi kami. Engkau Allah penyembuh bagi kami. Engkau tetap sama. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan mujizat-Mu kepada mereka semua. Oleh pilu-pilu-Mu Tuhan, kami berkatakan Tuhan, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah luar biasa dalam nama Yesus. Terjadilah dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu yang baru turun atas hamba-Hamba-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, virus corona sudah selesai. Kami perkatakan dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, nama yang kudus, virus corona selesai. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Bakal perlindungan Tuhan selalu ada pada kami. Tuhan, kami tolak semua niat-niat orang jahat. Perampokan perampasan kami tolak dalam nama Yesus. Roh kecelakaan, roh jalanan, roh maut, roh mati muda, roh sakit penyakit, kami tolak, kami habis dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kami hidup oleh anugerah-Mu, kami hidup oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Dimanapun kami menginjakkan kaki kami Bapa, kami akan melihat, kami akan menikmati, kami akan merasakan hadirat Tuhan, kami akan merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Bapa, Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Hamba melepaskan berkat atas semua yang melihat, yang mendengar acara ini pada saat ini Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hamba melepaskan berkat buat berkat Tuhan turun melimpah-limpah
damai sejahtera dan sukacita Tuhan, penghiburan daripada Roh Kudus selalu ada pada kita semua. Terima kasih Bapa buat berkat malam hari ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama.